mencoba memakan penisnya sendiri secara mentah-mentah. Kemudian Meus mencoba menggorengnya dengan ditambahkan garam, merica, anggur, dan bawang. Namun karena terlalu gosong, dia malah memberikannya kepada anjing. Tubuh Burn digantung di pengait daging. Meus memasak 20 kilogram daging dari tubuh Burn sedikit demi sedikit dan menghabiskannya selama berbulan-bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di sini. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita akan membahas topik yang lumayan menarik nih. Kalian pasti sudah gak asing dengan Sumanto, kanibal dari Purbalingga, Jawa Tengah, Indonesia. Nah, sekarang kita akan membahas tentang apa itu kanibalisme. Kanibalisme menurut Wikipedia, adalah sebuah fenomena di mana suatu makhluk hidup memakan makhluk hidup lainnya yang sejenis, misalkan anjing memakan anjing atau manusia memakan manusia. Kadang-kadang fenomena ini disebut juga dengan anthropophagus, yang dari bahasa Yunani anthropos, itu artinya manusia, dan phagein, yang artinya makanan. Kanibalisme ini ditemukan pertama kali dari tulang belulang dari manusia Eropa pertama yang ditemukan di satu situs arkeologi di Spanyol Utara. Nah, sekarang aku bakal bahas kanibal tersadis menurut aku ya. Yang pertama ada Jeffrey Dahmer. Sang pembunuh berantai, pedofil, dan kanibal asal Amerika Serikat. Jeffrey Leonard Dahmer pantas diganjar sebagai salah satu pembunuh paling kejam pada abad modern saat ini. Lelaki asal kota Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat ini sampai dijuluki kanibal Milwaukee dan monster Milwaukee lantaran terbukti telah memperkosa, membunuh, serta memutilasi tubuh para korbannya. Setidaknya sepanjang tahun 1978 sampai 1991, korban monster Milwaukee ini mencakup sekitar 17 orang yang terdiri dari anak-anak serta orang dewasa. Bahkan 2 di antaranya berprofesi sebagai tentara. Sementara keseluruhan korban dilaporkan berjenis kelamin laki-laki. Tidak hanya itu, Dahmer sendiri juga termasuk kanibal yang membunuh korbannya secara keji dengan cara mengebor kepala korbannya dalam keadaan masih sadar dan menumpahkan cairan asam klorida ke otak korbannya. Yang kedua, Vince Wei Guang Li, kanibal asal Cina. Tanggal 30 Juli 2008, Tim McLean, seorang pemuda berusia 22 tahun asal Kanada, tengah menaiki bus dari Edmonton ke Winnipeg, Kanada. Namun saat ia tertidur pulas di dalam bus, Vince Wei Guang Li, imigran asal Cina, tiba-tiba saja mengeluarkan sebilah pisau berukuran besar dan langsung menusuk leher dan dada McLean secara berulang kali. Pembunuhan sadis tersebut bahkan disaksikan langsung oleh penumpang bus yang lain. Namun Lee tidak takut dengan penumpang lainnya dan ia justru menebas kepala McLean dan memamerkannya di depan para penumpang bis. Lee juga diketahui memotong beberapa bagian tubuh McLean di dalam bus dan sempat memakan berbagai bagian jasad dari McLean. Penumpang berlarian keluar bus dan beberapa di antaranya muntah dan menangis saat melihat aksi kanibalisme dan mutilasi yang dilakukan oleh Lee secara langsung di depan mata mereka. Diketahui saat ditangkap, polisi menemukan beberapa potongan tubuh seperti telinga, hidung, hingga lidah berada di saku baju pelaku. Sementara polisi percaya bahwa bagian mata dan jantung telah dimakan korban lantaran pada waktu itu bagian tersebut tidak ditemukan oleh polisi. Berdasarkan keterangan Lee, ia tega melakukan aksi sadis tersebut lantaran ia mendapatkan bisikan dari Tuhan untuk membunuh, mencincang, dan memakan tubuh McLean. Sekarang ke yang ketiga, Andrei Chikatilo. Andrei Romanovich Chikatilo lahir pada 16 Oktober tahun 1936 di Yablochnoye, sebuah desa di jantung pedesaan Ukraina di Uni Soviet. Pada tahun-tahun itu kebijakan Stalin menyebabkan penderitaan yang meluas di sebagian wilayah, sehingga kelaparan pun terjadi di berbagai wilayah. Ia juga kerap menjadi bahan bullying dan penghinaan di sekolah hingga rasa malunya yang menyakitkan itu tampaknya
mendarah daging, kemudian mengarahkannya pada tindakan kekerasan seksual. Andre sempat menikah, memiliki 2 anak, dan menjalani karir sebagai seorang guru sekolah. Namun kebrutalan Andre tersembunyi dari kehidupannya yang terlihat normal itu. Ia mengaku telah membunuh 56 orang, yang mana kebanyakan dari mereka adalah anak-anak dan remaja. Dia dijuluki sebagai tukang jegal dari Rostov karena selain membunuh para korbannya, dia juga bisa memotong-motong korbannya dengan cara yang berbeda setelah sebelumnya menyerang para korbannya secara seksual. Dalam sejumlah kasus, ia memakan organ seksual para korban, membuang bagian tubuh lain seperti ujung hidung dan lidahnya. Pada banyak kasus juga, ia banyak membuat kerusakan pada bagian mata atau menghilangkan bola matanya. Namun Andre begitu mahir menyembunyikan kejahatannya. Ia sempat ditangkap beberapa kali, namun berhasil bebas dan melanjutkan aksi pembunuhannya. Pas sampai pada bulan November tahun 1990, surat perintah penangkapan Andre dikeluarkan. Ia akhirnya mengakui pembunuhan atas 56 nyawa. Ia dinyatakan bersalah pada tahun 1992 dan dijatuhi hukuman mati dengan ditembak di bagian belakang leher di penjara Rostov pada tahun 1994. Sekarang yang keempat, Armin Meiwes. Lahir pada 1 Desember 1961 di Essen. Meiwes lahir saat Jerman masih terbagi, dan Essen masuk ke wilayah Jerman Barat. Bagi warga Rothenburg, kota di mana Meiwes tinggal, Meiwes adalah seorang yang ramah dan menyenangkan. Dia sering membantu memangkas rumput, memperbaiki mobil, atau sekedar berkunjung ke tetangga untuk makan bersama. Mereka yang mengenal Meiwes ini umumnya mengatakan tidak ada yang aneh dari sosok teknisi komputer tersebut. Meiwes sering mengunjungi situs di internet The Cannibal Cafe, yakni sebuah situs atau forum tempat berkumpulnya orang-orang yang memiliki fetis terhadap kanibalisme. Fetis adalah kondisi di mana seseorang akan melakukan hal tertentu untuk memenuhi hasrat dan nafsu seksualnya. Orang-orang yang mengunjungi The Cannibal Cafe adalah orang yang akan merasa terangsang ketika melihat manusia memakan daging manusia, atau dia sendiri yang memakan daging manusia, atau bahkan dagingnya dimakan oleh orang lain. Sejak berusia 8 tahun, Meiwes telah memiliki fantasi untuk memakan teman sekolahnya. Fantasi ini memenuhi pikirannya setiap malam. Dia bahkan pernah berniat untuk menculik dan menyerang seseorang untuk dijadikan korban. Namun ia tidak jadi melakukannya. Untuk memenuhi fantasinya, akhirnya ia membuat sebuah iklan di internet, termasuk di situs The Cannibal Cafe, yang mana isi iklan tersebut adalah mencari seseorang yang berusia 18-30 tahun, yang dengan sukarela akan dibunuh dan dimakan dagingnya oleh Meiwes. Seseorang yang ramping dan pirang, tipe yang paling diinginkan oleh Meiwes. Uniknya, banyak yang merespon dari postingannya tersebut, tapi semuanya itu dianggap sebagai bercandaan, tidak serius. Sehingga Meiwes ini pun terus memposting mencari mangsa tersebut. Tapi ada satu orang yang serius dengan iklan tersebut, yakni Bernd Jürgen Armando Brandes. Dia adalah seorang insinyur dari Berlin. Bernd merespon iklan tersebut pada Maret tahun 2001. Pada 9 Maret 2001, Bernd dan Meiwes bertemu di rumah Meiwes di sebuah desa kecil di Rothenburg untuk melakukan apa yang tertera di iklan Meiwes ini. Pertunjukan pun dimulai dan Meiwes pun mulai merekam dengan kamera. Sekali lagi, semua yang dilakukan Meiwes sudah mendapat persetujuan dari Bernd, dan Bernd juga kabarnya sudah diberikan alkohol serta obat pereda rasa sakit. Pertama-tama, Bernd meminta Meiwes untuk menggigit penisnya sampai putus. Namun karena kesulitan, akhirnya Meiwes menggunakan pisau. Bernd juga sempat mencoba memakan penisnya sendiri secara mentah-mentah. Namun karena terlalu kenyal dan alot, ia pun tak jadi melakukannya. Menurut seorang jurnalis yang melihat video rekamannya, Bernd mungkin terlalu lemah karena kehabisan darah sehingga tidak dapat memakan penisnya sendiri. Kemudian Meiwes mencoba menggorengnya dengan ditambahkan garam, merica, anggur, dan bawang. Namun karena terlalu gosong, dia malah memberikannya kepada anjingnya. Bernd selanjutnya dibiarkan tergeletak di kamar mandi begitu saja dengan keadaan kehilangan banyak darah. Sementara Meiwes malah membaca buku Star Trek selama hampir 3 jam.
Miles akhirnya membunuh Burn dengan tikaman 4 kali di leher. Tubuh Burn digantung di pengait daging dan dipotong-potong menjadi beberapa bagian untuk selanjutnya disimpan di lemari pendingin. Miles bahkan berusaha untuk menggiling tulangnya untuk dijadikan tepung, sementara tengkorak kepalanya dikubur di pekarangan belakang. Miles memasak 20 kg daging dari tubuh Burn sedikit demi sedikit dan menghabiskannya selama berbulan-bulan. Sekarang yang terakhir, Issei Sagawa. Lahir pada 1949, Issei Sagawa lahir dalam keadaan prematur. Ini membuatnya menderita sejumlah masalah kesehatan yang sangat serius. Keluarganya sangat kaya. Sebagai anak kecil, ayah dan pamannya sering bermain dengan Sagawa dan berpura-pura menjadi raksasa yang ingin memakannya. Ini menyumbang obsesi Sagawa terhadap kanibalisme. Namun, ketika beranjak dewasa, bentuk ketertarikan tersebut berubah ke arah yang lebih parah lagi. Ia mencoba memakan seorang wanita saat berumur 23 tahun. Setelah memasuki masa pubertas, ketertarikan Sagawa terhadap kanibalisme semakin bercampur dengan hasrat seksualnya yang mulai berfantasi dengan memakan daging wanita. Sampai pada tahun 1972, seorang wanita masuk ke apartemennya di Tokyo. Ia mencoba menyerang wanita tersebut, tapi dia berhasil dikalahkan. Sagawa ditangkap karena tuduhan percobaan pemerkosaan, tanpa ada yang tahu bahwa Sagawa sebenarnya ingin mencoba untuk membunuh dan memakan daging dari perempuan tersebut. Ayah Sagawa kemudian menawari wanita itu uang untuk menarik laporannya. 5 tahun setelah itu, Sagawa pindah untuk kuliah di Universitas Sorbonne. Ia berkenalan dengan Rini Hartwell pada 1981 yang mengajarkannya bahasa Jerman. Di sana, insting kanibalnya kembali tumbuh. Pada suatu malam, Sagawa menembak leher wanita tersebut menggunakan senapan. Sagawa pun memperkosa mayat Rini dan kemudian memakan dagingnya. Setelah usaha membunuh, memperkosa, dan memakan daging mayat pertamanya sukses, Sagawa mulai ketagihan. Ia mulai menjebak teman sekelas yang lain untuk melakukan hal yang sama. Beberapa bagian mayat dimakan olehnya secara mentah-mentah. Sementara bagian lain ia masak setelah dia simpan terlebih dahulu di dalam lemari pendingin. Sagawa ditangkap saat mencoba melenyapkan jejak pembunuhan. Sebuah koper yang berisi potongan mayat ditemukan di sebuah taman. Dari pernyataan supir taksi, semua mengarah ke Sagawa. Ia pun ditangkap dan dikirim ke lembaga kejiwaan. Selama di institusi kejiwaan, Sagawa pun menulis novel beserta ilustrasinya. Novel berjudul In the Fog itu mengisahkan apa yang ia lakukan dengan gambar ilustrasi mengerikan. Novel yang ia tulis menjadi bestseller dan membuatnya terkenal di Perancis dan Jepang. Setelah menghabiskan 4 tahun di institusi kejiwaan, pengacara yang disewa ayahnya berhasil meyakinkan pihak Perancis untuk memulangkan Sagawa. Alasannya, pengobatan akan lebih mudah dilakukan di kampung halamannya. Tahun 1984, Sagawa kembali ke Jepang. Psikiater di Jepang mengonfirmasi kalau pria itu memiliki kepribadian ganda, tapi tidak gila. Dan karena pihak Perancis tak mau membantu, pihak kepolisian Jepang mengusut kasus Sagawa di Paris. Sagawa pun tak pernah dipenjara atas tindakannya tersebut. Sejak itu, kehidupan Sagawa terlihat normal. Ia menulis kolom di koran dan hampir 20 buku. Ia juga pernah bermain di film dewasa yang berpura-pura ada adegan kanibalismenya. Meski demikian, pria itu mengaku hingga akhir hayatnya, hasrat untuk memakan daging manusia masih ada. Terlebih bila ia melihat wanita cantik dan penasaran bagaimana rasanya. Oke, video hari ini cukup sampai di sini. Menurut kalian, siapa dari mereka itu yang paling sadis? Kalau menurutku semuanya ya. Nah, buat kalian yang ada di luar sana, terutama yang perempuan, hati-hati ya, manusia sekarang itu kejam, tidak perlu dengan gender. Entah kalian itu laki-laki atau perempuan, kalau dia itu udah kalap, ya kalian yang akan jadi korbannya. Jangan lupa juga jaga perkataan dan juga sikap. Karena kita nggak tahu apa yang ada di dalam pikiran orang tersebut kalau kita mengatakan perkataan yang menyakiti hatinya, ya kan? Oke, kalau gitu langsung saja subscribe channelku. Jangan lupa bunyikan loncengnya jadi kalian bisa tahu kalau aku upload video baru lagi. Juga jangan lupa like, komen, dan share kepada teman-teman kalian semuanya supaya tahu tentang videoku ini. Bye-bye dulu.